warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Nurdiana dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Masuro dari kelompok 6. Saya Nurfadia dari kelompok 6. Nama saya Rika Wayuningsih dari kelompok 6. Saya Robania, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Surur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Halo Sobat Entrepreneur, perkenalkan nama saya Muhammad Harul Mamahdi. Oh ya, because I'm boss. Oke, materi pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana produksi di UMKM di Sastro tersebut. Sebelumnya, produksi itu merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, pada kesempatan ini kita akan mengulas sistem produksi, yaitu satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input perubahan mentah, bahan setengah jadi, terus komponen atau rakitan untuk menghasilkan output bernilai tambah atau produk akhir dengan mempergunakan sumber daya dari elemen teknologi dan elemen organisasi. Sistem produksi meliputi aktivitas yang pertama perancangan, terus yang kedua pengadaan, yang ketiga pembuatan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pengiriman, dan yang terakhir pelayanan. Dan juga ada industri. Industri itu merupakan bidang usaha atau kegiatan yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dengan dibantu alat-alat kerja untuk menghasilkan output yang bernilai tambah. Industri itu sendiri menjadi mata rantai usaha dalam menghasilkan produk yang berfungsi untuk membantu manusia sebagai individu atau komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ella. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses produksinya. Pertama-tama, karyawan akan membeli bahan baku di salah satu pasar yang ada di Tulungagung. Menurut karyawan, bahan baku sangatlah penting diperhatikan karena kualitas bahan baku suatu produk akan memengaruhi suatu citra rasa, dan segala kebutuhan di dapur akan dicatat sebelum dibelanjakan guna meminimalkan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dan pemrosesan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi bahan jadi akan dilakukan oleh para koki di Sastro. Mereka cukup berpengalaman untuk memasak masakan yang disediakan. Dan di warung The Sastro terdapat beberapa menu andalan, diantaranya seperti botok dan juga nasi goreng tiwul pedas, di mana masakan tersebut tidak ada di warung-warung lainnya. Jadi, para koki di The Sastro setiap hari akan membuat atau memasak masakan tersebut, sehingga masakan tersebut tetap terlihat fresh. Untuk botok itu sendiri memiliki rasa gurih, sehingga membuat banyak kalangan yang menyukainya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ella. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Dipersilakan untuk Mbak Fadia. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Nah, apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, di mana merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Karena potensi untuk menjual proposisi tersebut tergantung pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Di sini kami akan membahas tentang sebuah strategi pemasaran di sebuah UMKM yang bernama The Sastro, di mana UMKM merupakan salah satu langkah tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menggerakkan perekonomian dan memberikan peluang usaha kepada para individu.
Oleh sebab itu, sumber daya manusia sebagai faktor penting di dalam industri ini harus dikembangkan secara optimal. Terima kasih Mbak Fadia atas paparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rica. Monggo Mbak Rica. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Fadia yang B, strategi pemasaran. Strategi pemasaran, warung The Sastro mempunyai makanan yang berkonsepkan Jawa yang berada di tengah kota. Strategi pemasaran yang dilakukan The Sastro adalah melalui iklan di berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Dengan menggunakan iklan, media sosial tersebut sangat efektif karena hampir semua kalangan masyarakat mampu mengakses sosial media. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Secara umum, target dari The Sastro adalah menjangkau semua kalangan masyarakat. Target khususnya adalah anak-anak muda agar kuliner tradisional Jawa tetap bertahan di era modern ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Rica. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Robania. Saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi yang bisa dipakai untuk menggambarkan atau menunjukkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan pada para pihak yang terkait dengan perusahaan. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar penggunanya dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan terkait perusahaan. Dalam hal laporan keuangan, warung The Sastro sudah menggunakan tata kelola perusahaan dengan baik. Untuk keuangannya sudah ada dalam pembukuan sehingga lebih mudah. Sumber modal dan penggunaannya sendiri masih dari pihak pengelola. Untuk penggunaannya sendiri masih digunakan untuk menyewa lahan. Selain itu digunakan untuk proses pembersihan, pembelanjaan bahan masakan, dan untuk membayar para karyawan. Terima kasih Mbak Robania. Selanjutnya materi disampaikan oleh Mas Surul. Monggo Mas Surul. Ini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Robania. Untuk sementara ini warung The Sastro memiliki pendapatan, namun pendapatan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran. Jadi saat ini belum ada uang masuk karena The Sastro masih terbilang warung kuliner khas Jawa yang belum lama buka ini. Sehingga untuk pendapatan masih dapat dibilang rugi karena uang dari pelanggan setiap harinya hanya dapat dipergunakan untuk membeli bahan baku yang sudah habis. Untuk sementara ini aliran kas belum banyak mendapatkan laporan tentang aliran kas dan data karena tempat tersebut masih belum lama dibuka. Namun karena pendapatan dari The Sastro masih belum mencukupi untuk modal usaha di hari selanjutnya, maka The Sastro bisa dibilang laba setiap harinya karena minimnya pelanggan dan sebagian masyarakat masih belum banyak yang mengetahui adanya warung The Sastro yang menjual berbagai kuliner masakan Jawa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Surur atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sulaiman. Monggo Mas Sulaiman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari kuliah lapangan yang dilakukan pada pertemuan minggu-minggu kemarin. Untuk pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari hingga tanggal 14 Maret 2020. Waktu pelaksanaannya sendiri
dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, dari situ kami mendapatkan banyak hal, dimulai dari bagaimana cara pemasaran yang baik, bagaimana cara merintis usaha, cara berinteraksi dengan orang dan melayani pelanggan yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara mengelola persediaan barang, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam hal pemasaran atau marketing, kita diberi bocoran begini. Jika kita memasarkan suatu produk dan ingin berhasil, maka kita harus menguasai product knowledge. Mengapa? Karena dengan mengetahui product knowledge, maka kita bisa meyakinkan calon customer kita untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dan jikalau ada customer Anda menanyakan perihal produk Anda, maka Anda dapat menjelaskan semaksimal mungkin. Kemudian dalam hal persediaan, jika kita sudah mengetahui bahwa barang kita akan terjual banyak atau permintaannya tinggi, maka kita wajib hukumnya untuk menyetok lebih banyak daripada biasanya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mahdi. Terima kasih Mas Sulaiman atas paparan materinya, dan yang terakhir materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Mahdi. Monggo Mas Mahdi. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya di magang kemarin. Apa saja sih yang saya dapat ketika magang di Desastro? Ya, Desastro, ya mungkin kalau yang belum tahu, Desastro ini adalah warung makan di dekat, kayak sebuah resto gitu, di dekat stasiun Tulungagung. Ini mengangkat sebuah konsep makanan bernuansa Jawa tetapi di tengah kota. Jadi makanan Jawa ini dibawa ke kota biar melestarikan budaya lagi, tidak tenggelam oleh semacam pizza ataupun hamburger yang dari luar negeri. Ya, pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya magang di sana adalah, pertama tentu saja manajemen. Bagaimana saya harus mengawasi karyawan dan sebagainya. Ya, kebetulan saya dan juga Mas Sulaiman itu ditunjuk sebagai manajer dengan waktu yang bergantian. Yang lainnya ada yang jadi seorang marketer atau ya di bidang marketing lah, dan juga di bidang akuntansi. Ya, yang kami dapat itu terutama ya di bidang manajemen itu. Kemudian kita juga belajar tentang pemasaran, kemudian apalagi ya, kita juga belajar tentang akuntansi, di mana di situ kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi di di Desastro itu tadi, dan belanja. Kalau saya sendiri, saya mengawasi karyawan, ditugaskan untuk mengawasi karyawan. Mas disediakan saya disediakan. Oke, terima kasih Mas Mahdi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.